tidak merujuk kepada kitab Mufsidatul Qulub atau juga kitab A'malul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid. Yang sedang kita bahas yang lalu adalah terkait dengan tawakal, dan kemarin sudah kita ambil beberapa kesimpulan. Untuk malam ini saya ingin mengajak kita semua, seluruh yang mendengarkan, untuk kita cermati kondisi terkini di Afghanistan setelah Taliban kembali merebut kekuasaan. Yang terakhir adalah menguasai Kabul sebagai ibu kota provinsi negara Afghanistan, dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri ke Uni Emirat Arab. Kemudian Tentara Nasional Afghanistan tidak memberi perlawanan sama sekali dengan menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada Taliban. Jamaah yang mulia, apa yang ingin kita cermati adalah sesuatu yang terkait dengan hal yang sangat memprihatinkan dan hal yang sangat miris, hal yang sangat meninggalkan perasaan sedih yang mendalam, khususnya saya yang sangat merasa kenapa seperti ini kondisi umat Islam. Saya di malam ini tidak dalam posisi membenarkan dan menyalahkan, karena kita juga tidak paham hakikat dari yang sesungguhnya. Karena yang kita tahu barangkali adalah yang zahir, sementara banyak yang di balik itu kita tidak tahu. Dan juga kita ini berdasarkan kepada informasi-informasi yang kita baca. Maka saya sebut apa yang kita ingin sampaikan bukan di dalam kapasitas menyalahkan atau membenarkan, tetapi hanya ingin mengungkap fakta yang terjadi, dan itu meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam bagi kita sesama Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya semenjak posisi Taliban sudah menguasai sebahagian besar wilayah di Afghanistan dan telah terjadi kesepakatan dengan Amerika, dan ini dilakukan di Doha, Qatar, bahawa Amerika di bawah pemerintah Joe Biden akan menarik seluruh pasukan yang ada di Afghanistan di bawah pimpinan Amerika dengan sekutunya terakhir pada tanggal 11 September ke depan ini, dengan permintaan oleh pihak Amerika kepada Taliban agar dalam masa evakuasi diplomat-diplomat asing, bahkan warga sipil yang ingin meninggalkan Afghanistan
itu masih di bawah otoritas Amerika dan tidak diserang tentara Amerika oleh Taliban. Yang berikutnya adalah Taliban tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat untuk mencetak teroris-teroris yang akan mengancam dunia dengan perlindungan dari Afghanistan di bawah Taliban. Maka kesepakatan ini terjadi. Maka terjadilah kemudian tahapan-tahapan Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan. Jamaah yang mulia, maka sejak itu saya mencoba untuk selalu mengupdate berita apa yang terjadi di Afghanistan. Bahkan sampai tadi belum ke sini saya terus mengupdate. Dan yang saya jadikan rujukan di dalam mengupdate ini adalah media online resmi Detikcom. Ini adalah media online resmi di bawah Trans TV miliknya Khairul Tanjung. Dan ini media resmi. Artinya berita-berita mereka itu bisa dipertanggungjawabkan, accountable, karena mereka adalah bukan yang abal-abal tapi resmi. Terlepas apa ada mungkin pandangan orang-orang tertentu terhadap media ini, tapi karena media ini tadi pertama adalah media resmi, kemudian dia adalah media yang sangat update beritanya, maka saya mencoba selalu mengakses di media ini. Para jamaah yang mulia, mungkin saya sedikit sebelum kepada apa yang menjadi fokus kita, yang itu sangat-sangat memilukan hati kita sebagai Muslim dengan kondisi yang terjadi. Pertama, kita sedikit ungkap sejarah bahawa Afghanistan setelah berhasil mengusir Uni Soviet, dulu bukan Rusia, lebih besar dari Rusia sekarang, Uni Soviet yang mencoba untuk merebut Afghanistan. Dan dulu banyak buku-buku beredar tentang masalah keajaiban perang Afghanistan. Bagaimana ada mujahid yang dengan batu melempar tank Rusia bisa hancur. Bagaimana mujahid ada yang ditembak tapi kemudian tidak melukai. Itu banyak sekali dulu beredar buku-buku tentang keajaiban perang Afghanistan. Karena jelas di satu sisi adalah mereka yang mempertahankan negaranya sebagai negara Islam yang ingin dikuasai oleh Soviet yang beraliran komunis. Maka jamaah rahimakumullah, sejak 1990 maka Soviet angkat kaki dari Afghanistan. Maka kemudian terbentuklah pemerintahan Afghanistan yang dipimpin oleh Panglima Mujahidin dalam melawan Soviet dulu. Jamaah rahimakumullah, maka pada sejak tahun 1990 sudah muncul kemudian dari wilayah, bacanya entah Pustan, entah Pastun, gerakan yang diberi nama kelompok tersebut dengan nama Taliban. Yang dalam bahasa Arab adalah Talib, itu adalah artinya pelajar. Talib itu artinya adalah murid. Talib artinya adalah kalau bahasa ininya santri.
Yang mereka adalah dari madrasah-madrasah di wilayah Pushtun dan juga kemudian alumni dari madrasah-madrasah di Pakistan yang itu orang Afghanistan. Maka mereka membentuk kelompok di Pushtun tadi, kemudian terus bergerak sampai tahun 1996 mereka bisa menggulingkan pemerintahan Afghanistan pada waktu itu, padahal juga di bawah tadi pimpinan mantan komandan mujahidin dalam melawan Soviet. Maka mulailah kemudian Taliban berkuasa di Afghanistan pada tahun 1996. Lalu kemudian sampai 2001 Taliban berkuasa, maka terjadilah apa yang kemudian terkenal dengan World Trade Center, yaitu terjadi kalau istilah bahasa ininya adalah tindakan teror terhadap Amerika dengan menghancurkan gedung yang paling tinggi di New York, World Trade Center. Alhamdulillah saya sudah sampai ke tempat itu. Yang mereka tidak membuat ada sama sekali monumennya. Jadi biasa saja untuk menghilangkan rasa trauma, maka itu tidak dibuat apa-apa di situ. Nah, para jemaah yang mulia, maka ditenggarai oleh pihak Amerika yang melakukan teror ini adalah kelompoknya Al-Qaeda dengan dedengkotnya adalah Osama bin Laden. Maka kemudian Amerika meminta kepada otoritas Taliban untuk supaya diberi akses untuk menghancurkan Al-Qaeda dan Osama bin Laden sebagai ininya, dedengkotnya, tapi Taliban melindungi kelompok Al-Qaeda dan Osama bin Laden. Akhirnya Amerika dengan sekutunya NATO mengekspansi ke Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Taliban. Sehingga jatuhlah kekuasaan Taliban di Afghanistan. Maka kemudian Taliban menjadi kelompok yang berjuang secara gerilya. Terutama adalah di perkampungan-perkampungan yang medannya di Afghanistan memang sangat sulit. Sehingga Soviet pun dengan kecanggihan senjatanya cukup sulit menghadapi medan Afghanistan. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, dari 2001 sampai ke 2021 sekarang sudah 20 tahun, disebut dengan 2 dekade. Maka pemerintahan Afghanistan tetap diserahkan oleh Amerika kepada rakyat Afghanistan dan negara Afghanistan, tidak kemudian diambil menjadi negara Amerika. Tetapi tentunya pemerintahan yang berkuasa adalah pemerintahan yang didukung oleh Amerika dan NATO. Yang kita tahu, ya, sebelum daripada Ashraf Ghani adalah Hamid Karzai. Maka selama 20 tahun ini Amerika terjun langsung dengan NATO untuk menumpas kelompok Taliban di Afghanistan. Maka jamaah rahimakumullah,
ketika Joe Biden terpilih, maka dia tidak mengikuti langkah-langkah pemimpin Amerika sebelumnya yang sejak zamannya George Bush tadi mengekspansi ke Afghanistan untuk menggulingkan Taliban ini. Jamaah yang mulia, setelah Joe Biden menjadi presiden, maka Joe Biden salah satu dari langkahnya adalah menarik secara bertahap dan akhirnya keseluruhan dari pasukan Amerika yang ditempatkan di Afghanistan. Tentu dengan terlebih dahulu, dan memang sudah bertahun-tahun ini kerjanya Amerika apa? Mendidik tentara nasional Afghanistan, sehingga nanti ketika Amerika tarik diri dari Afghanistan, maka sudah ada tentara nasional Afghanistan yang akan berperang melawan Taliban. Ini sudah dibentuk, sudah dilatih, sudah dipersenjatai oleh Amerika. Nah, jamaah rahimakumullah, saya satu hal yang memilukan juga ini sebelum yang inti nanti dari apa yang saya baca. Nah, anak-anak muda yang direkrut untuk menjadi tentara nasional Afghanistan dan dilatih tadi dipersenjatai oleh Amerika dengan tujuan nanti adalah menjadi yang melawan Taliban, mempertahankan Afghanistan. Mayoritas ini yang berita tadi resmi ya, dari media resmi. Mayoritas mereka adalah buta huruf. Saya kalau dunia sudah secanggih ini, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sudah seperti ini, masih ada negara rakyatnya yang buta huruf, saya geleng kepala. Kalau tahun 60-an rata-rata negara baru merdeka daripada kolonial Eropa, oke. Tapi kalau sekarang ini kemajuan teknologi, kemajuan ilmu sedahsyat ini, tapi masih ada negara rakyatnya adalah buta huruf. Ini menurut saya keterlaluan pemimpinnya. Nah, mungkin kita tidak tahu di antara faktor barangkali ini karena negara itu terus dalam keadaan konflik dan perang. Sehingga rumah sekolah dibakar, guru-guru ketakutan. Sehingga orang tidak bisa pergi ke sekolah. Akhirnya apa? Buta huruf. Oke. Jamaah rahimakumullah. Ada kejadian yang di luar daripada dugaan dan prediksi dari Pentagon, pusat pertahanannya Amerika, dan begitu juga para analis-analis dari Barat, bahwa mereka memperkirakan ketika Taliban sudah merebut beberapa provinsi dan terus bergerak mengarah ke merebut ibu kota Kabul, maka dengan tentara yang disiapkan oleh Amerika tadi, dilatih, dipersenjatai oleh Amerika, Amerika memperkirakan paling cepat Kabul itu akan jatuh ke tangan Taliban adalah 30 hari ke depan. Atau bisa sampai 90 hari ke depan. Setelah terjadi perang dulu antara Taliban dengan Tentara Nasional Afghanistan. Tapi yang terjadi apa kemudian? Hanya dalam hitungan jam Taliban masuk menguasai Afghanistan tanpa ada perlawanan sama sekali. Sehingga Joe Biden menyalahkan tentara nasional tadi yang tidak mau berperang.
Mungkin tentara nasional ini juga melihat pemimpinnya sudah melarikan diri. Ashraf Ghani. Jadi mereka ini seperti ayam tidak ada induknya. Kalau bahasa kita mungkin pun tak mau perang dengan pula bingkui. Jawabnya enggak pelung. Jawab tilap. Maka kemudian tentara-tentara ini tidak ada yang berperang. Menyerahkan kepada Taliban. Maka akhirnya apa? Semua terjadi dak-dakan. Maka dengan begitu apa yang terjadi kemudian jamaah yang mulia adalah terjadilah gelombang massa yang mengerumuni bandara internasional Kabul Hamid Karzai untuk meninggalkan Afghanistan. Sehingga apa yang sangat memilukan hati kita jamaah yang mulia? Ribuan orang berdesak-desakan untuk bisa masuk ke bandara, bahkan duduk di tempat landasan pacu pesawat. Untuk apa? Meninggalkan Afghanistan untuk menyelamatkan diri. Sehingga pada waktu itu karena bandara sudah seperti itu, seluruh penerbangan komersial di stop. Karena pasti perusahaan-perusahaan ini tidak mau mengambil resiko. Tapi bandara, sebagaimana janji tadi antara Taliban dengan Amerika, tetap di bawah penguasaan tentara Amerika. Ada 5.000 tentara Amerika mengamankan bandara untuk proses evakuasi. Terkini menurut berita daripada NATO, sudah lebih dari 18.000 orang dievakuasi dari bandara Hamid Karzai tadi keluar Afghanistan. Yang menyedihkan kita jamaah yang mulia apa? 12 orang meninggal dunia, di antara sebabnya adalah karena desak-desakan untuk masuk ke kawasan bandara. Kemudian ada juga yang meninggal karena apa jamaah yang mulia? Karena bergantungan di badan pesawat. Karena ketika pesawat Amerika, pesawat Angkatan Udara Amerika C-17 mendarat, orang yang sudah berkerumunan tadi langsung kemudian menyerbu pesawat. Sehingga sekali pesawat itu terbang mengangkut 640 orang penumpang. Yang mereka kata pihak Amerika tidak bisa lagi disuruh turun memang. Maka mereka yang tak dapat tempat di dalam, apa mereka buat? Bergantungan mereka di dinding pesawat. Nah pesawat kemudian tidak bisa juga kalau tidak terbang, akan diserbu lagi oleh yang lain-lain. Maka pesawat terbang dengan di badan pesawat banyak orang bergantungan. Akhirnya ketika pesawat sudah mulai mengudara, orang-orang ini tidak tahan lagi dengan angin yang kuat. Kemudian mereka jatuh di atas rumah-rumah penduduk dan mati. Ketika pesawat Amerika tadi ini, pesawat kargo besar memang Angkatan Udara, sampai di pangkalan udara Amerika yang ada di Qatar, ditemukan jenazah dalam roda pesawat. Jamaah yang mulia, siapa yang bergantungan ini? Ini nama mereka sebut saja Ahmad, Muhammad, Mustafa, Ibrahim. Muslimun wa muslimatun. Siapa mereka yang mati tadi dalam roda pesawat Amerika? Siapa yang mati bergantungan tadi? Muslimun, muslimat. Belum lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gelombang pengungsi yang secara jalan kaki melintas di perbatasan antara Afghanistan dengan Pakistan. Yang ingin meninggalkan Afghanistan ke Pakistan. Itu ribuan juga orang. Jamaah yang mulia. Di satu sisi, kembali kita tidak dalam kapasitas menyalahkan dan membenarkan.
Tapi kita paling tidak menyoroti dari sisi, di satu sisi Taliban telah berhasil melawan kekuasaan yang angkuh di dunia ini, Amerika, dengan sekutunya. Yang tentu kita tahu tidak pro kepada syariat. Di sisi ini barangkali jamaah yang mulia, ada kebanggaan bahwa ada kelompok dalam Islam ini yang bisa mengalahkan kekuatan besar dunia. Tapi di sisi lain jamaah rahimakumullah, kenapa ketika yang berkuasa adalah kelompok Islam, orang-orang Muslim lainnya di negeri itu kemudian hilang rasa keamanannya, hilang rasa kedamaian. Ada apa ini? Islam adalah agama dengan nama aslama yuslimu islamun, dari dasar katanya adalah salima yaslamu, salamun, damai. Agama yang damai. Maka Allah mengatakan tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad, kemudian kepadanya diberi nilai-nilai, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan untuk mengantarkan rahmat kepada alam ini dan seluruh isinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali kehadiranmu dengan ajaran yang kamu bawa memberi rahmat kepada seluruh alam. Tidak menjadi laknat. Nabi dalam satu hadis mengatakan, inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Hadis ini dengan derajat yang sahih. Aku tidak diutus untuk membawa laknat kepada dunia ini. Tapi aku diutus adalah untuk membawa rahmat kepada dunia ini. Jamaah yang mulia, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah, Yathrib waktu itu namanya, orang-orang yang kemudian diberi dengan gelar Al-Ansar, artinya orang-orang yang menolong Islam, dengan sukacita, sehingga populer waktu itu qasidah Tala'al Badru Alaina, telah muncul purnama yang akan memberi pencerahan kepada kita. Mereka dengan sukacita menyambut kedatangan Muhammad, karena dengan kedatangan Muhammad akan mengantarkan kedamaian, kesejahteraan kepada mereka. Dua kabilah besar di Madinah, namanya Aus, namanya Khazraj. Ini bisa dibaca nanti di surat Al-Imran di ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini ayat turun berkenaan dengan dua tadi kabilah besar di Madinah, Aus dan Khazraj, berperang ratusan tahun. Tapi ketika Muhammad sampai ke Madinah, kemudian membangun persaudaraan antara dua kabilah ini sehingga tidak lagi kemudian berperang. Jamaah yang mulia, ketika Nabi merencanakan untuk menaklukkan kembali kampung halamannya, tempat kelahirannya, yang sebahagian dari keluarganya, masyarakatnya telah menyakitinya
Bahkan setelah meninggal pamannya Abu Talib, istrinya Khadijah, mereka merancang untuk kemudian membunuh Muhammad. Maka pada tahun 8 Hijriah, ke-8 Hijriah, Nabi melakukan pergerakan untuk menaklukkan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah. Apa yang terjadi jamaah yang mulia? Orang-orang yang menyakiti Nabi, ingin membunuh Nabi, kemudian menyerang Nabi ke Madinah. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, perang-perang yang lain. Dan bagaimana kalau kita lihat di perang Uhud, Hindun, istrinya Abu Jahal, yang memerintahkan budaknya dengan janji, Wahsy kalau bisa membunuh Hamzah, maka akan dimerdekakan dia. Sehingga waktu itu Hamzah diambil hatinya oleh Hindun. Bagaimana sakitnya Nabi? Maka ketika terjadi penaklukan kota Mekah, orang-orang kafir yang dulu pernah menyakiti Nabi, yang dulu pernah memerangi Nabi, dalam keadaan ketakutan karena dianggap Nabi akan melakukan usaha balas dendam. Tapi apa? Nabi memberikan pemaafan kepada mereka semua. Sehingga kedatangan Nabi ke kampung halamannya membawa kesejahteraan, kedamaian. Begitu kalau kita baca para sahabat Nabi ketika menaklukkan wilayah-wilayah, maka tidak ada warga dari situ yang kemudian ketakutan, yang kemudian dirampas hak-haknya. Bahkan Nabi SAW mengeluarkan satu statement terhadap orang-orang yang tetap dia dengan agamanya tidak mau masuk Islam, tapi tinggal di wilayah Islam dan tidak memerangi Islam, maka orang ini dilindungi, disebut dengan kafir zimmi. Maka Nabi mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Yang menyakiti orang kafir zimmi telah menyakitiku. Nah, jamaah rahimakumullah, pertanyaan kita, kenapa ketika yang berkuasa adalah kelompok yang memperjuangkan syariat, kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, menegakkan nilai-nilai Islam, orang-orang Islam yang ada di situ hilang rasa nyaman dan keamanannya, sehingga memilih untuk berlindung kepada orang-orang kafir. Ada apa, jamaah yang ini kan tentu sangat-sangat memilukan. Seharusnya seluruh umat Islam bersukacita dengan Taliban berkuasa. Karena sudah orang-orang yang memperjuangkan nilai Islam sekarang berkuasa. Berarti kesejahteraan kita, keamanan kita, kenyamanan kita ini akan tercipta. Bukan malah kemudian mereka itu bergantungan di pesawat. Yang saya sebut semua itu adalah muslimuna wa muslimat. Jamaah yang mulia, katakanlah ya, katakanlah. Yang terburuk katakanlah, oh, mereka-mereka yang melarikan diri kan ini orang-orang muslim dan mukmin yang fasik, mukmin yang maksiat, umpama saja. Yang tentu belum tentu juga. Okelah, terburuk kita katakan mereka adalah mukmin yang fasik, mukmin yang maksiat, mukmin yang tidak mau hidup di dalam ketentuan-ketentuan syariat umpama. Tapi tentunya mereka itu tidak
akan melarikan diri dalam waktu dengan seketika, meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan apapun. Mereka akan keluar barangkali dari negeri itu secara bertahap dan secara perlahan. Berarti ketika mereka itu harus kemudian secara tiba-tiba melarikan diri, berarti ada rasa ketakutan yang mendalam yang menerpa mereka. Apa yang akan dilakukan Taliban terhadap mereka? Jamaah yang mulia, kalaulah mereka yang melarikan diri ini adalah orang-orang fasik, orang-orang maksiat. Tapi paling tidak mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tauhidnya sama dengan Taliban. Tapi perhatikan di sisi lain, jamaah yang mulia. Ketika diplomat-diplomat asing, termasuk dari Indonesia, dievakuasi ada 26 orang. Sampai tadi malam di Halim Perdana Kusuma jam 3:05. Disambut oleh Panglima TNI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dievakuasi dari Kabul. Ketika negara-negara barat, Amerika, sedang mengevakuasi setelah Taliban berkuasa diplomatnya dan warga-warga sipil tadi, terutama yang bekerja dengan kedutaan Amerika dan tadi negara-negara barat. Di saat yang sama apa? Kedutaan Rusia itu tenang-tenang saja tidak mengevakuasi diplomatnya. Karena apa? Mendapatkan jaminan keamanan dari Taliban. China juga mendapatkan jaminan keamanan dari Taliban. Oke, jamaah yang mulia. Kalau kita katakan, memang secara politik global sekarang ini, kalau berlawanan dengan Amerika dan Uni Eropa, maka kita mesti berkoalisi dengan Rusia kekuatan lain, China kekuatan lain. Cuma pertanyaan kita adalah, kenapa ketika orang Islam berkuasa, orang komunis justru yang merasa aman di negeri orang Islam? Rusia komunis, China komunis, merasa aman. Orang-orang yang di dalam dadanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini justru yang tidak merasa aman. Ada apa dengan ajaran yang kita bawa? Ini jamaah yang mulia. Di dalam Islam, katakanlah orang-orang tadi adalah orang fasik, orang maksiat. Ini menjadi lahan untuk didakwahkan. Di dalam Islam tidak ada orang yang fasik, orang yang dosa besar itu kemudian dia dihukum mati. Hanya 3 sebab seseorang itu dihukum mati. Itu pun bukan dihukum oleh suka-suka orang, melalui proses pengadilan. Jamaah yang mulia, karena waktu kita, insyaAllah kita akan coba lagi update dan kemudian kita sampaikan tentang kesedihan kita. Dan yang paling penting adalah kita terus berdoa. Mudah-mudahan penyakit seperti ini, artinya umat Islam merasa takut di negeri sendiri yang dipimpin oleh orang Islam itu, tidaklah kemudian menular sampai ke negeri kita, dan Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berikan ukhuwah dan persaudaraan sebagai ciri utama dari orang yang beriman ini di antara sesama muslim. Karena waktu, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.